sekalian, saya mau membacakan sebuah puisi karya Debaron Manta, salah satu puisi yang terpilih masuk ke kelompok amanah. Andai aku adalah Tuhan, sudah kukirim azab kepada mereka, pria-pria bersorban yang memukulimu dengan bambu, jari-jari yang menudingmu sebagai pendosa, dan suara-suara yang menyudutkanmu, meremukkan hatimu. Ibu, kau pernah berkata bahwa bagi sebagian orang tak pernah ada banyak pilihan. Tapi apakah mereka tahu? Tapi apa mereka mau tahu? Aku menunggumu di depan pintu, di pojok gang becek rumah, menantimu pulang, merindukanmu, menidakkanku, sambil sekuat tenaga menahan air mata, sambil sekuat tenaga menyelesaikan lagu pengantar di tidurku tentang damai dan cinta. Aku mengerti apa itu cinta, dan tak kulihat itu di mata mereka yang sering menghakimimu, yang sering membuatmu melangkah pulang dengan memar dan bilur. Tapi apakah mereka tahu? Tapi apakah mereka mau tahu? Aku menunggumu pulang, kadang dengan perut lapar. Ibu, andai aku adalah Tuhan, aku tidak akan sudi menjadi Tuhan mereka. Terima kasih Kak Bintang. Tadi kalau nggak salah itu ya ada di buku ya, saya ketika baca. Judulnya adalah Sajak Anak Seorang Pelajar. Oh iya benar, Sajak Anak Seorang Pelajar. Oke, kebetulan tadi juga saya sempat memperhatikan itu khusus yang judul itu karena saya tidak sempat baca semuanya, jadi saya skimming. Saya memperhatikan judul-judul yang menarik dan itu salah satu yang memang menarik mata saya untuk baca. Setelah ini akan ada pembacaan puisi oleh Ibu Linda Jalil. Ibu Linda Jalil itu sebelumnya adalah seorang yang punya pengalaman banyak dan unik di sini, dan dia akan share perasaan dan memori-memori kenangan manisnya mungkin di sini ya. Boleh Ibu Linda, boleh ke depan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya senang sekali hari ini saya berada di tempat ini. Bukannya saya diundang, sebetulnya saya mengundangkan diri saya sendiri setelah saya melihat di Facebook ada acara ini. Saya baca alamatnya Ampera Raya 59. Sekian menit saya terpaku melongo dan on aja udah gitu ya. Saya pikir ini rumah apa, alamat ini alamat apa ya? Kayaknya saya pernah kenal.
Astagfirullahaladzim, ternyata ini adalah alamat. Ini rumah saya dulu. Rumah saya, rumah ayah saya tahun 80-an. Kemudian ayah saya meninggal, saya mau cerita sedikit. Sebelum ayah saya meninggal, artinya gini, ayah saya memiliki rumah ini, dia bangun sendiri dengan desain yang baik, dengan rerumputan hijauan, tidak bangunan melulu. Kemudian ayah saya membuat satu kamar yang kamar mandinya kayak kamar mandi Lilliput gitu loh. WC-nya kecil pendek, wastafelnya kecil pendek. Dia berikan untuk anak saya yang masih balita. Jadi saya datang ke rumah ayah saya dengan satu kamar yang khusus dia berikan untuk cucunya yang masih kecil. Jadi wastafelnya juga kecil pendek. Dan luas tanah 1050 meter persegi ini ada pohon durian, ada pohon rambutannya 3 macam, 2-3 macam, dan lain sebagainya. Ada perkembangannya ayah saya meninggal. Rumah ini harus dijual berdasarkan apa yang ayah saya katakan di surat wasiatnya. Bayangkan teman-teman, 30% dari hasil penjualan rumah ini harus diberikan kepada Yayasan Sujatmoko. Kita tentu tahu siapa suami dari Ibu Ratmini Sujatmoko. Itu sahabat ayah saya. Dan untuk Yayasan Pendidikan Islam harus dan harus. Kami semua terpana dan melakukannya. Banyak yang bilang gak usah diikutin, tapi kami tidak mau. Ketika melepas seorang keturunan Tionghoa, orang Cina yang membeli rumah ini, kami bertiga kakak beradik nangis jadi-jadi. Kami harus melepas rumah ini yang sebetulnya tidak usah kami lepas dulu. Lalu orang itu bilang, kalau punya uang beli aja lagi nanti rumah ini dengan harga yang sama. Hah? Kalau punya uangnya 10 tahun lagi, nggak apa-apa, beli aja dengan harga yang sama. Bayangkan teman-teman, 4 tahun kemudian saya dan suami saya dapat rezeki nomplok dan saya bisa membeli lagi rumah ini dengan harga yang sama, tidak bertambah nilainya. Itu adalah rezeki Allah dan itu sawab dari ayah saya yang baik hati, yang jujur, yang anti korupsi dan selama hidupnya, dan itu menjadi rumah saya. Tetapi pada perkembangannya tahun 90-an setelah saya naik haji, lalu tahun 2000 saya bercerai dengan suami saya. Rumah ini harus kami jual. Rumah ini besar, tapi saya harus jual. Saya pindah ke yang lebih kecil di dekat sini juga. Setiap saat saya melewati rumah ini, pagar depan rumah masih desain dari tangan ayah saya ketika itu. Saya tidak mau berpanjang lebar. Apapun, semua itu ada ketentuannya dari Allah. Soeharto dulu berjaya, sekarang juga sudah tidak ada kan Soeharto itu. Jadi memang semua itu ada masanya. Bahwa masanya kaki saya menginjak tempat ini sudah ada saatnya hari ini. Terima kasih untuk yang mengundang saya. Dan saya mengundang lagi. Teman-teman, ada peristiwa Ampera Raya saat itu. Para wartawan masih ingat. Di pengadilan, ribut, banjir darah dan sebagainya. Saya sempat menulis puisi ini 30 September 2010. Tentu setelah saya sudah tidak memiliki lagi rumah ini. Ayah, Ampera Raya banjir darah. Ayah, Ampera Raya banjir darah. Manakala orang usai menjalankan sholatnya dan ibu-ibu menyiapkan penganan untuk anaknya pulang sekolah, dan tukang es kelapa menyusun dagangannya di pojok jalan. Ayah, Ampera Raya banjir darah, bergulir dari depan kantor pengadilan sampai ke depan pagar rumahmu yang dulu rumah ayah yang asli cantik bagai rumah bidadari. Kebun terhampar hijau, pepohonan rimbun di sudut halaman dengan 2 macam pohon rambutan yang manisnya alang kepalang. Segala tanaman api, rumput tebal di luar
bagai karpet Persia yang ada di dalam rumahmu, yang tak pernah terusik oleh ramainya jalan di luar pagar. Ayah, Ampera Raya banjir darah saat nurani manusia sudah menjadi berbelang-belang. Saat hati sudah dilumuri oleh baja besi kuat tak tersentuh kelembutan. Saat jiwa bergolak, amarah tiba di ujung ubun-ubun kepala. Matilah 3 nyawa sia-sia. Dengan anggota badan yang juga ditebas melayang bercurang dan terkapar menjadi pajangan di tengah jalan. Tontonan sadis yang mengocok perut menjadi amat mual karena seonggok daging yang beraksesori warna merah semerah-merahnya. Ayah, untunglah kau sudah lama tak mengenal lagi isi negeri ini. Kemana-mana urusan luapan emosi meresap sampai kulit kepala. Dari sudut kota di seberang lautan sampai akhirnya ke Jakarta Selatan. Lalu Ampera Raya menjadi sasaran. Ayah, tak akan kau percaya, Ampera Raya yang dulu rimbun, penuh jajanan sedap dari warung gado-gado ibumu, sampai si nenek penjaga es kelapa yang bening warnanya, juga si kubil penjaga koran berambut ikal bertubuh gempal yang tiap pagi menapak Ampera. Kemarin suasana damai ini telah diperkosa oleh gerak tubuh barbar. Berkumpul setan garang, hati gundah, nafsu tak terkendalikan, jiwa melayang seakan-akan adalah hak bagi orang yang melenyapkan. Ayah, Ampera Raya banjir darah membuat banyak orang ternganga, tak kuasa untuk menahan tumpahan dukanya air mata, tak kuasa untuk menahan tumpahan pembantaian bisa berlangsung dengan amat mudahnya. Di mana kini segala ketentraman, perih dan hati yang penuh nanah, mata yang menatap nanar, semua merah, merah. Hanya itu yang ada di kemarin di Ampera Raya. Jalan panjang di negeri yang namanya Indonesia Raya, yang sudah sejak lama merdeka. Teman, kata Ibu Panitia tadi disuruh 1 kali lanjutkan, tapi sudah tersengal-sengal ya. Lanjut. Gini, ketika Ibu Titi Puspa sakit keras mengidap kanker, saya mendengar berita itu dari Dargo, suaminya Peti. Wartawan waktu itu belum tahu. Sedih saya. Titi Puspa adalah seorang perempuan Indonesia yang sudah kejedot-jedot hidupnya seperti kita ini perempuan Indonesia. Tapi Titi Puspa melawan semua itu dengan doa, juga kita. Lalu saya lari ke piano, saya bikin lagu ini 7 menit selesai. Melodinya, liriknya berdua saya lakukan dengan Jody Yudono, wartawan Kompas.com. Aransemen dari lagu ini saya minta Yosef Jafar, seorang pianis gereja yang biasa juga membuat musik untuk sinetron Inayah atau apalah katanya. Ini pernah masuk ke Jas Alvin, ada Titi Puspa, Inul dan Dewi Yul. Lalu Linda Jalil disuruh nyanyi. Nggak kurang apa saya nekatnya menyanyi depan para penyanyi. Ketika mereka menangis mendengar lirik, saya pikir mereka menangis karena suara saya yang sangat buruk. Dan sekarang saya akan kembali menyanyi. Saya bukan penyanyi. Nada dasar maaf kalau K, kadang-kadang do, kadang-kadang so. Jadi mohon ampun sebelumnya. Judul lagu ini Wanita. Silakan. Silakan. Kalau jelek gue pulang itu deh. Serius ya. Tapi dulu kan rumput.
sekarang Tembok. Tadi background lagunya tuh sebenarnya itu dari lagu. Dek, ada air putih nggak? Mohon dicermati liriknya. Musiknya dikecilin sedikit boleh? Sedikit. Jangan tiba di sejuk batin, teduhkan jiwa lara, gelisah sirna musnah, kau ganti dengan senyum reka puspa pagi. Kaulah sungai mengalir tenang jernih, bukan buang raga dengan lupa ya. Maaf ya, agak lupa. Sampai ke muara, bukan marah. Kau wanita tegar penuh daya makmur, kau pikul beban sandang nestapa dengan binar mata. Kaulah deru kuda seribu, menerjang terjang rintang yang menghadang. Luka tak dirasa, luka tak diraba, wanita perkasa. Jauh dari nestapa
Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih Ibu Linda. Terima kasih atas penampilannya Ibu Linda. Tadi rasanya seperti ada debu tiba-tiba. Saya merasa masih berada di rumah saya sendiri. Boleh makasih. Oke, ini untuk selanjutnya akan ada juga penampilan dari Ibu Yosefin. Ya Ibu, boleh diminta maju ke depan. Oh iya, sebelumnya ada berita bahagia. Untuk yang tertarik membeli buku Amara di sini sekarang ini ada diskon 10%. Ini bisa didapatkan di meja depan ya. Oke. Selanjutnya silakan Ibu Yosefin. Di mana bibir-bibir mencerminkan hari dan janji-janji yang menebarkan kesetiaan. Sebangsa yang kejam dan lesu bagai tiang yang kapal karam yang memuncak terhantam badai. Di antara duri-duri terkutuk dan semak-semak keparat, jasad-jasad bersedih menekam nisannya sendiri. Kami akan terus berdiri. Kami akan terus berdiri berhadapan dengan wajah-wajah kalian yang silau terenggut lepas bagai sejumput kotoran.
merah putih. Ketika kota melusuh, orang cepat-cepat bicara bijak dengan melupakan bajak dan kain merah putih yang lusuh. Ketika tanahmu menjadi darah dan orang cepat-cepat mencari aman dengan mengatasnamakan Tuhan, kemudian sembunyi di balik dosa. Ketika bangsaku menjadi risih, orang cepat-cepat cuci tangan dengan membuang muka dengan persoalan, dengan membuang muka dengan persoalan. Kemudian pura-pura ikut sidang yang dianggap tempar di hidangan makan. Lalu, di mana ketika orang berteriak merdeka? Jarang ya. Bolehkah aku Dia. Bolehkah aku memujukmu Tuhan? Tolehkan sedikit kepala kepada bentangan lahan. Titik-titik kecil bagian pertiwi yang menjadi nota besar. Engkau melihatnya dari atas bukan? Ini puisi Rena. Jadi kembali ke rumah. Lelaki-lelaki berkelahi setiap hari, merebut tanah kembali. Tuhan telah melelang tanah negeri, menolak berbagi kepada anak-anak pertiwi bangsa sendiri. Sedang perempuan-perempuan kami telah melewati perbatasan, menjual raga dan tenaga. Pengusaha dan penguasa telah menjadi mucikari ibu sendiri. Bolehkah aku membujukmu Tuhan? Cepatlah ke sini. Bolehkah aku membujukmu Tuhan? Cepatlah ke sini. Gerah AB, puisi pertama, puisi kedua parodi merah putih Ade Rusmianto, yang terakhir tadi yang saya terkesan Bolehkah Aku dari Sinta Miranda.